Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Paris Saint-Germain prioritaskan kontrak baru Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain dikabarkan ingin memprioritaskan pembicaraan kontrak baru dengan Kylian Mbappe dalam beberapa bulan ke depan. Mbappe yang kontraknya di PSG menyisakan 2 tahun lebih, kabarnya menjadi incaran Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang, meski semua keuangan klub terdampak pandemik virus corona. Namun Mbappe tampaknya belum mau buru-buru untuk menekan kontrak barunya, ditambah dengan masih belum jelasnya kapan kompetisi sepak bola akan dilanjutkan lagi. Inter tawarkan Marcelo Brozovic kontrak baru. Para peminat Marcelo Brozovic siap-siap gigit jari. Inter Milan nampaknya tak ingin melepas penggawa tim nasional Kroasia itu. Menurut Tuttosport, Inter siap menawarkan Brozovic kontrak baru dengan upah 4,5 juta euro per musim. Dalam kontrak baru tersebut, mantan pemain Dinamo Zagreb tersebut bakal diikat hingga musim panas 2023. Kemudian, gaji Brozovic mengalami penambahan. Sejak 2018, upahnya 3,5 juta euro per tahun. Neymar disebut bukan sosok pemimpin di lapangan. Bek sayap Olympique Lyon Raphael menyebut mega bintang Paris Saint-Germain Neymar Junior bukanlah sosok pemimpin di atas lapangan. Alasan itu merujuk pada gaya hidup Neymar yang selalu membuat masalah di luar lapangan dan menyebabkan hilangnya konsentrasi saat bertanding. Pernyataan Raphael bukan tanpa alasan, sebab ia pernah bermain dengan Neymar untuk timnas Brasil dan tak memungkiri bahwa sosok pemilik nomor punggung 10 di Stade d'Esprit itu merupakan yang terpenting di dalam bagian tim. Akan tetapi, Raphael meminta rekannya untuk memperbaiki diri dalam hal menangani masalah di luar lapangan. Ia pun yakin jika Neymar mampu mengatasi situasi tersebut, ia bakal meraih kesuksesan bersama timnas Brasil maupun PSG. Berkat Solskjaer, MU mulai terlihat jadi penantang gelar yang serius. Gelandang Manchester United, Fred, mengaku senang melihat performa timnya belakangan ini. Ia menyebut bahwa timnya saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda untuk menjadi penantang gelar juara yang serius. Fred menyebut bahwa sebelum semua kompetisi ditangguhkan, MU menunjukkan performa yang sangat apik. Fred pada kesempatan ini juga memberikan kredit yang besar kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai kehadiran sang manajer menjadi alasan setan merah berkembang sangat pesat saat ini. Chiellini pulih dari cedera, Juventus diam-diam siapkan posisi baru di balik layar. Kapten Juventus Giorgio Chiellini dikabarkan sudah pulih dari cedera. Ia bisa kembali tampil ketika kompetisi Serie A dilanjutkan lagi setelah terhenti karena wabah virus corona. Il Corriere dello Sport melaporkan kontrak Chiellini akan diperpanjang hingga Juni 2022. Juventus dan pemain berusia 35 tahun itu dilaporkan setuju untuk memperpanjang kontraknya saat ini dengan 2 tahun lagi. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Juventus mempersiapkan posisi di manajemen apabila Chiellini gantung sepatu. Namun untuk saat ini Chiellini tetap ingin bermain dan menjadi kapten tim. Inter Milan siap datangkan Paul Pogba. Inter Milan dikabarkan siap mengajukan tawaran terhadap gelandang Manchester United Paul Pogba pada bursa transfer musim panas mendatang. Pihak Inter yakin hubungan baik mereka dengan United bisa mempermudah usaha untuk mendapatkan Pogba. Inter baru-baru ini juga merekrut Romelu Lukaku dan Ashley Young dari United, dan klub Serie A Italia itu meminjam Alexis Sanchez dari skuad Ole Gunnar Solskjaer pada musim panas tahun lalu. Jan Vertonghen ingin klub yang ambisius.
Jan Vertonghen mengaku belum memperpanjang kontrak dengan Tottenham Hotspur. Ia bahkan tidak menampik bahwa prospek untuk bermain di negara lain serta mempelajari bahasa baru adalah hal yang menarik baginya. Dengan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang, Vertonghen mengungkapkan waktunya di Spurs bisa saja berakhir dalam waktu dekat sebagaimana ia menginginkan klub yang ambisius. Bek berusia 33 tahun tersebut juga mengungkapkan bahwa ingin bermain di Eropa dan ingin belajar bahasa Spanyol dan Italia. Kekurangan striker hebat jadi masalah besar Italia. Luca Toni meyakini tim nasional Italia punya masalah besar di lini depan dengan minimnya stok penyerang hebat. Dalam 5 musim terakhir di Serie A, hanya ada nama bomber Lazio Ciro Immobile yang mampu konsisten mencetak lebih dari 15 gol semusim. Bahkan musim 2019-2020 ini, Immobile menjadi satu-satunya penyerang lokal yang bersaing di jalur perebutan top skor. Statistik tersebut jauh lebih sedikit ketimbang era Toni yang menghasilkan banyak penyerang berkualitas bagi timnas Italia seperti Christian Vieri, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, dan Francesco Totti. Timo Werner sepakat gabung Liverpool. Striker RB Leipzig Timo Werner dikabarkan sudah sepakat bergabung ke Liverpool di akhir musim ini. Real Madrid dan Barcelona kabarnya juga siap bersaing dengan Liverpool untuk menjadikan Werner sebagai target transfer top. Namun dilansir Bleacher Report, The Reds sudah memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Werner yang berpeluang bekerja di bawah asuhan Jurgen Klopp untuk kompetisi musim 2020-2021 itu akan resmi bergabung ke Anfield ketika bursa transfer terdekat kembali dibuka. Klub yang ke Liga Champions diputuskan federasi jika liga berhenti. UEFA mendesak liga dituntaskan agar jatah ke kompetisi Eropa ditentukan seperti biasanya. Jika itu tak bisa dilakukan, federasi diminta memilih klub yang layak. UEFA memberikan kebebasan kepada federasi mengenai penunjukan tersebut. Namun, aspek prestasi klub di musim ini tetap harus dikedepankan oleh federasi dalam mengambil keputusan. Klub pilihan pihak federasi ini nantinya tak langsung dipastikan mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa. UEFA tetap akan melakukan evaluasi dan berhak menolak klub yang diajukan federasi. Bundesliga 2019-2020 harus selesai, baru pikirkan musim depan. Operator Bundesliga tak mau memikirkan dulu musim depan, sebab fokus utama adalah menuntaskan musim 2019-2020 di tengah pandemi virus corona. Tanggal 9 Mei adalah periode tercepat untuk kompetisi bergulir lagi jika memang diberi lampu hijau. Tidak pernah sekalipun Bundesliga berencana membatalkan hasil musim ini. Syarat ketat jika Bundesliga bergulir 9 Mei. Seperti dikutip Daily Mail, pertandingan harus dihelat tanpa penonton dengan maksimal 322 orang berada di stadion untuk pertandingan Bundesliga 1 dan 270 orang untuk Bundesliga 2. Alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan higienitas akan ditempatkan di penjuru lapangan. Bundesliga juga akan mengeluarkan 2,2 juta euro atau sekitar 36,8 miliar rupiah untuk pengadaan alat tes virus corona. Nantinya, prosedur pengecekan setiap pemain dilakukan sampai Bundesliga selesai sekitar tanggal 27 atau 28 Juni. Selain itu, Bundesliga meminta fans untuk tidak nekat datang ke stadion. Karena jika ada kerumunan di luar stadion, maka pertandingan akan dibatalkan. Sedangkan untuk ajang DFB Pokal yang sudah memasuki semifinal akan dihelat Mei. Liga Italia perpanjang musim ini hingga 2 Agustus. Dikutip dari Football Italia, FIGC membuat keputusan ini dalam pertemuan darurat dengan Menteri Olahraga Italia Vincenzo Spadafora, Kamis 23 April 2020 waktu Italia. Pertemuan tersebut dilakukan beberapa saat setelah UEFA mendesak agar liga-liga di Eropa musim ini harus dituntaskan. Liga Italia kini punya waktu yang cukup panjang untuk menggelar 12 pekan tersisa di musim ini.
Klub-klub Serie A kini berharap bisa mulai berlatih kembali pada 4 Mei mendatang. Pada tanggal itu, lockdown Italia mulai dikurangi secara bertahap. Manchester United bandrol Diogo Dalot 35 juta pound sterling. Manchester United dikabarkan menginformasikan kepada klub-klub yang tertarik mendatangkan bek Diogo Dalot dengan tawaran minimal 35 juta pound sterling. Sejumlah klub dikait-kaitkan dengan Dalot, termasuk Paris Saint-Germain yang siap melakukan pendekatan pada musim panas 2020 ini. Jika berhasil melepas Dalot dengan harga itu, MU akan mendapatkan keuntungan hampir 2 kali lipat karena mereka hanya mengeluarkan 19 juta pound sterling ketika mendatangkan sang pemain dari FC Porto. Rivaldo dukung Philippe Coutinho ke Chelsea. Legenda Barcelona Rivaldo mendukung Philippe Coutinho untuk menemukan kembali performa terbaiknya dengan balik ke Liga Premier Inggris pada musim panas ini. The Blues dikabarkan berada di barisan terdepan untuk mendapatkan Coutinho dan Rivaldo yakin kompatriotnya itu akan mendapat keuntungan dengan pindah ke Stamford Bridge. Barcelona siap angkut Tonali. Dilansir dari Corriere della Sera, Barcelona siap mengangkut pemain Brescia Sandro Tonali dengan menyiapkan 60 juta euro. Tim Katalan itu bahkan menambahkan penawaran dengan memasukkan 2 pemain mudanya ke dalam negosiasi. Manchester United berencana latihan lagi bulan depan. Manchester United menargetkan para pemainnya sudah bisa berlatih normal bulan depan. Tapi itu semua tergantung pada kondisi serta izin dari pemerintah. MU dalam hal ini sudah mempersiapkan jadwal untuk para pemainnya bisa berlatih mulai bulan Mei. Latihan ini diperlukan demi mengembalikan kondisi fisik serta mental para pemain. Namun jika masa lockdown di Inggris diperpanjang, maka tim pelatih sudah mempersiapkan opsi lain agar pemain bisa tetap latihan. Klopp enggan paksakan kehendak untuk lanjutkan Liga Inggris 2019-2020. Pada situasi saat ini, klub juga tak ingin terlalu mendesak para petinggi Liga Inggris untuk melanjutkan kompetisi. Apalagi para pemain Liverpool kini masih sangat mematuhi aturan untuk tetap di dalam rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jika kita berkumpul dan berlatih dalam kelompok dengan 2 atau 5 atau 6 atau 8, saya tidak yakin kapan itu mungkin akan terjadi. Kami harus menunggu pemerintah untuk itu. Kami tidak bisa memaksakan itu dan tidak mau karena kami tidak bisa dan sama sekali tidak ada urusan untuk itu. Ungkap Klopp mengutip dari Marca. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!